Di sebuah desa terpencil, seorang nenek tua bernama Murni hidup dalam sunyi, bukan karena kesepian, tapi karena dikucilkan hanya karena ia beriman kepada Kristus. Setiap langkahnya dihujani cemoohan. Setiap doanya disambut dengan tawa sinis. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat satu desa terdiam dalam malu. Bukannya membalas dengan amarah, Murni menjawab semuanya dengan kasih, kelembutan, dan pengampunan yang luar biasa. Tak ada yang menyangka, wanita renta yang dulu dihina itu justru menjadi pilar perubahan desa. Apa yang dia ucapkan di tengah penghakiman, membuat para pengejeknya berlutut dalam tangis. Siapa sangka, dari sosok yang diremehkan, Tuhan menyalakan cahaya yang menerangi seluruh hati yang gelap. Ascgp. Nenek Murni hidup di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, tempat di mana tradisi dan prasangka seringkali lebih kuat daripada kasih dan pengertian. Ia tinggal di rumah kayu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia, ditemani kenangan-kenangan dari masa lalu. Suaminya telah lama meninggal, dan anak-anaknya yang merantau jarang pulang. Meski hidup dalam kesunyian, Nenek Murni tetap memancarkan ketenangan dan kedamaian dalam setiap langkahnya. Setiap minggu pagi, ia berjalan kaki ke gereja kecil di ujung desa, mengenakan pakaian lusuh dan membawa Alkitab tua yang sudah robek di ujung-ujungnya. Ia akan duduk di bangku belakang, tersenyum kepada siapapun yang menatapnya, meskipun senyum itu jarang dibalas dengan tulus. Di mata sebagian warga, Nenek Murni adalah sosok yang aneh. Keyakinannya yang kuat terhadap ajaran Kristus seringkali membuat orang tak nyaman, apalagi karena mayoritas warga menganut keyakinan berbeda. Ia tidak pernah memaksa atau berkhotbah sembarangan, tetapi hanya hidup dalam kasih yang nyata. Ia akan membantu tetangganya tanpa diminta, memberikan makanan saat tahu ada yang lapar, dan merawat anak-anak kecil yang bermain di sekitar rumahnya. Namun semua itu sering dianggap basa-basi atau bahkan upaya menyebarkan agama. Pandangan sinis itu terus melekat pada dirinya, seolah kebaikannya selalu dicurigai. Setiap pagi, Murni akan membuka jendela dan menyapa alam dengan doa singkat. Ia percaya bahwa setiap hari adalah anugerah, meski tubuhnya mulai renta dan sering sakit. Suatu hari, ia terlihat membawa bungkusan kecil berisi roti ke warung warga yang sedang mengadakan arisan. Ia duduk di sudut, menunggu dengan sabar hingga ada yang mengajaknya berbicara. Tapi yang ia dapat hanya tatapan heran dan bisik-bisik penuh cemoohan. Meski begitu, wajahnya tetap teduh, dan ia tetap membagikan roti kepada siapapun yang mendekat tanpa banyak bicara. Beberapa ibu-ibu muda memandangnya sinis. Mereka tertawa kecil, menyindir gaya berpakaian Murni yang dianggap kampungan. Salah satu dari mereka berbisik keras-keras agar didengar. Sudah tua, masih saja datang-datang sok rohani. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang menusuk. Tapi Nenek Murni tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum dan memandangi wajah-wajah yang dulu juga pernah ia tolong. Ia tahu bahwa luka paling dalam datang dari orang yang pernah kita kasihi. Hari itu menjadi awal dari banyak sindiran lain yang lebih kasar dan terbuka. Beberapa pria mulai ikut dalam cemoohan. Kalau Tuhan nenek itu hebat, kenapa dia masih hidup miskin begitu? Ujar seorang lelaki setengah mabuk. Orang-orang tertawa, dan sebagian hanya diam dengan canggung. Tidak ada satupun yang membela Nenek Murni. Ia hanya mengangkat roti yang ia bawa dan berkata lirih, "Saya tidak membawa kekayaan, saya hanya ingin berbagi." Tapi bahkan kalimat itu dianggap sebagai drama oleh mereka yang hatinya telah beku oleh prasangka. Dalam hatinya, Murni berdoa. Ia tidak meminta agar mereka dihukum atau dibungkam, tapi agar mereka suatu saat bisa melihat kebenaran yang ia pegang. Ia tahu bahwa kasih Kristus bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani meski dalam kesendirian. Ia pulang sore itu dengan langkah perlahan, membawa sisa roti yang tak disentuh siapapun. Tapi ia tidak menangis. Ia tetap bersyukur bahwa ia masih bisa menjadi saksi kecil dari kasih Tuhan di bumi. Kabar tentang penghinaan terhadap Nenek Murni dengan cepat menyebar. Anak-anak muda yang melihat kejadian itu mulai mengunggah video diam-diam ke media sosial. Ada yang menertawakan, ada yang terkejut, dan ada juga yang mulai mempertanyakan moral masyarakat desanya. Murni sendiri tidak tahu tentang video itu. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, menyapu halaman, menyiram bunga, dan membaca Alkitab di sore hari. Ia tidak mengeluh, tidak bertanya, kenapa, dan tidak mengungkit-ungkit perlakuan warga kepadanya. Pendeta di gereja kecil tempat ia biasa beribadah mendengar kabar itu dari salah satu jemaat muda.
Ia menanyakan kabar Murni saat berjumpa di ibadah minggu. Nenek itu hanya menjawab singkat, "Saya baik, Pak Pendeta. Tuhan masih pelihara." Tidak ada amarah di matanya. Hanya keteguhan yang lahir dari pengalaman panjang berjalan bersama Tuhan. Jawaban itu membuat pendeta termenung lama setelah ibadah usai. Ia tahu, tidak semua orang bisa menyikapi penghinaan dengan kedamaian seperti itu. Seminggu kemudian, Murni tetap hadir di pasar kecil desa. Ia menjual kue-kue buatannya yang sederhana. Tak banyak yang membeli, tapi ia tetap tersenyum kepada setiap pembeli yang lewat. Bahkan kepada mereka yang dulu menyindirnya. Beberapa warga mulai merasa tak enak hati melihat keteguhan dan kelembutan nenek tua itu. Tapi rasa malu masih dikalahkan oleh gengsi. Belum ada yang meminta maaf, belum ada yang berani memulai pembicaraan damai. Namun diam-diam, seorang anak kecil datang menghampirinya. Ia memberikan bunga liar yang ia petik di pinggir sawah. "Nenek baik, saya suka lihat nenek senyum," katanya polos. Murni tersenyum lebar, dan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena Tuhan baru saja menyentuhnya lewat hati yang paling murni. Dalam kesepian dan hinaan, kasih Tuhan masih berbicara dengan cara yang tak terduga. Hari itu langit tampak cerah. Tetapi suasana hati nenek Murni terasa berbeda. Sejak kejadian di acara arisan warga, ia merasa tatapan orang-orang mulai berubah. Bukan lagi sekadar acuh, tetapi kini penuh dengan hinaan diam-diam. Saat ia berjalan menuju pasar, beberapa pemuda menatapnya dan terkekeh pelan. Salah satu dari mereka berkata setengah berbisik namun cukup nyaring untuk didengar. "Lihat, itu nenek Kristen. Mau ceramah lagi mungkin." Murni hanya tersenyum dan terus melangkah tanpa memperlihatkan kegundahan di wajahnya. Ia sudah terbiasa dengan pandangan sinis. Tapi kali ini rasanya lebih menusuk, karena berasal dari orang-orang yang dulu pernah ia bantu. Di pasar, ia menjual beberapa makanan kecil buatan tangan, seperti wajik, lemper, dan kue pisang. Biasanya, meski tidak ramai, selalu ada beberapa orang yang membeli. Tapi kali ini dagangannya sepi. Beberapa orang hanya melihat dan langsung pergi tanpa menyapa. Satu dua di antaranya bahkan terlihat menahan tawa. Salah seorang wanita parubaya yang dikenal suka menghasut berbisik kepada temannya. "Mau beli dari orang kafir? Mending ke warung sebelah." Kalimat itu terdengar jelas, namun Murni tidak membalas. Ia hanya membetulkan letak kue-kue di atas nampannya dan berdoa dalam hati. Pada sore harinya, warga berkumpul di balai desa untuk persiapan perayaan ulang tahun desa yang akan diadakan sebulan lagi. Acara itu adalah momen penting, dan semua warga dilibatkan, termasuk Murni. Namun ketika namanya disebut sebagai salah satu sukarlawan yang akan membagikan makanan di hari acara, banyak yang keberatan. "Gak enak dong, masa makanan dibagikan sama orang Kristen?" ujar seorang bapak dengan nada meremehkan. Beberapa mengangguk setuju, dan suasana menjadi tidak nyaman. Kepala desa yang awalnya mencoba bersikap netral tampak gelisah. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, kita ganti saja. Biar yang lain saja." Murni, yang duduk di pojok ruangan, tidak menunjukkan reaksi. Ia tidak protes atau menampakkan kesedihan. Justru ia tersenyum dan berkata pelan, "Tak apa, saya bantu dari rumah saja." Kalimat itu terdengar sangat tenang, tetapi bagi sebagian yang masih punya hati nurani, terasa seperti tamparan. Beberapa orang mulai menunduk, merasa bersalah atas keputusan itu, tetapi tidak berani mengungkapkan penyesalan mereka secara terbuka. Namun mayoritas tetap diam atau bahkan merasa puas telah menyingkirkan Murni dari acara. Malam itu, Murni duduk di teras rumahnya dengan lampu minyak kecil menyala di sampingnya. Ia menulis sesuatu di selembar kertas kecil. Rupanya, ia tengah mempersiapkan surat berisi doa dan penguatan bagi desa, yang ia rencanakan akan diselipkan di antara makanan yang ia sumbangkan untuk acara nanti. Meskipun tidak diperkenankan hadir secara resmi, ia tetap ingin berkontribusi. Ia percaya bahwa kasih tidak perlu panggung besar untuk menyentuh hati. Bahkan dalam diam pun kasih bisa bekerja dengan lebih dahsyat. Sementara itu, di balai desa, panitia sedang membahas ide baru untuk mengisi acara. Salah satu pemuda mengusulkan agar ada lomba pidato atau testimoni dari warga. "Biar lebih dekat dengan rakyat," katanya. Ide itu disambut hangat. Lalu muncul usulan yang awalnya hanya candaan, suruh nenek Kristen itu naik panggung. Pasti seru, bisa buat bahan ketawa.
Semua tertawa, mengira itu akan menjadi hiburan. Kepala desa yang sudah lelah mendengar pro dan kontra akhirnya berkata, "Kalau memang dia mau, ya sudah. Terserah." Keputusan itu diambil tanpa memikirkan dampaknya, hanya demi kelucuan semata. Kabar bahwa Nenek Murni akan diminta naik ke panggung pun sampai ke telinganya beberapa hari kemudian. Seorang anak muda gereja menyampaikan kabar itu dengan hati-hati. "Nenek, katanya panitia mau minta nenek pidato di acara desa," ujarnya ragu. Murni terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Kalau memang itu keinginan mereka, saya bersedia. Tapi saya tidak pandai berbicara panjang." Anak muda itu bingung. Apakah ia harus memberitahu bahwa niat mereka sebenarnya hanya untuk menjadikan nenek bahan tertawaan? Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, Murni berkata, "Jika Tuhan izinkan saya berdiri di depan orang banyak, pasti ada maksudnya." Hari-hari berikutnya, Murni mulai menulis di buku catatannya. Ia tidak menyiapkan pidato seperti orator, tapi lebih kepada curahan isi hati. Ia ingin berbicara dari lubuk yang paling dalam, tentang imannya, kehidupannya, dan bagaimana ia melihat kasih Tuhan di balik segala hinaan. Ia tahu sebagian orang tidak akan mendengarkan, bahkan mungkin menertawakannya. Tapi ia tidak gentar. Sebab yang ia bawa bukan pembelaan untuk dirinya, melainkan kebenaran yang tidak bisa dipadamkan oleh ejekan. Beberapa warga mulai membicarakan keputusan panitia itu. Ada yang mendukung karena penasaran, ada yang mengejek, dan ada pula yang mulai merasa ini bisa jadi titik balik. "Kalau Nenek Murni benar-benar bicara, siapa tahu justru kita yang belajar," ujar seorang pemuda yang diam-diam kagum pada keteguhan sang nenek. Tapi komentar itu ditertawakan oleh teman-temannya yang berkata, "Yah, lihat saja nanti. Paling juga dia bicara soal Tuhan terus nangis di tengah jalan." Mereka tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi justru akan mengubah wajah desa mereka selamanya. Pada malam harinya, Murni kembali duduk di ruang kecilnya. Ia menyalakan lilin, membaca ulang catatannya, dan berdoa dengan tulus. Bukan untuk membuat orang terkesan, tapi agar kata-katanya nanti bisa menyentuh hati yang keras. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia tak punya jabatan, harta, apalagi pengaruh. Tapi ia punya iman, dan iman itulah yang akan ia bawa ke panggung kecil di acara besar itu. Tanpa dendam, tanpa kemarahan, hanya kasih yang siap menjawab dunia yang pernah melukainya. Hari perayaan desa akhirnya tiba. Sejak pagi, warga sudah sibuk mempersiapkan panggung, stan makanan, dan berbagai dekorasi di lapangan utama. Anak-anak berlarian dengan baju warna-warni, sementara para ibu membawa hidangan untuk disantap bersama. Di sudut panggung, sebuah meja kecil disiapkan khusus untuk para pembicara yang akan memberikan sambutan. Tidak ada yang terlalu memikirkan jadwal pidato Nenek Murni. Bagi banyak orang, kehadirannya hanyalah sisipan hiburan. Mereka menantikan momen lucu dari seorang nenek renta yang dianggap fanatik itu. Namun tak seorang pun tahu bahwa pagi itu, Murni sudah bangun lebih awal, mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, gaun sederhana berwarna biru tua yang pernah ia pakai saat pernikahan anaknya, bertahun-tahun silam. Dengan langkah pelan namun pasti, Murni berjalan menuju lapangan. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku kecil berisi catatan yang telah ia tulis dengan tangan sendiri. Saat ia tiba, beberapa orang menoleh dan berbisik. Ada yang tertawa pelan, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun Murni tidak terganggu. Ia melangkah ke belakang panggung dan duduk menunggu gilirannya, seperti seorang tamu kehormatan yang siap dipanggil. Sementara itu, para panitia acara sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, meski beberapa masih menyimpan tawa sinis saat membayangkan giliran si Nenek Kristen nanti. Pidato demi pidato disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kepala desa memberikan sambutan hangat, guru SD desa berbicara soal pendidikan, lalu seorang pemuda membahas semangat gotong royong. Penonton menyambut semua dengan tepuk tangan, walau tidak terlalu meriah. Beberapa orang mulai terlihat lelah, duduk bersandar, atau sibuk dengan ponsel. Saat nama Nenek Murni disebut, sebagian orang langsung siaga, bersiap tertawa, atau sekadar melihat dengan rasa penasaran. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Murni, warga tertua di desa kita, ujar MC. Sorak-sorai terdengar samar, ada yang bernada hormat, ada pula yang mengejek diam-diam. Murni naik ke panggung dengan langkah perlahan. Seorang pemuda membantu menuntunnya,
lalu memberinya mikrofon. Ia berdiri tegak dengan tangan gemetar, bukan karena gugup, tapi karena usia yang telah lama menggerogoti tenaganya. Namun matanya bersinar, menatap ke arah kerumunan dengan penuh kelembutan. Saat ia membuka mulut, suara yang keluar pelan namun jelas. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan bicara. Saya tahu, mungkin ini bukan yang kalian tunggu. Tapi izinkan saya bercerita. Bukan untuk menggurui, hanya untuk berbagi. Hening pun menyelimuti lapangan. Suara anak-anak mereda. Bahkan angin yang tadinya kencang seolah melambat. Murni mulai bercerita tentang masa mudanya di desa itu. Tentang bagaimana ia dan suaminya membesarkan anak-anak dengan kerja keras dan doa. Ia bercerita tentang bagaimana ia tetap memilih tinggal meski sendirian, karena cinta kepada tanah kelahirannya. Saya tahu saya berbeda, ucapnya. Saya memeluk Yesus dalam hati saya, dan saya tahu, sebagian dari kalian merasa itu asing. Tapi saya tidak pernah merasa kalian adalah musuh saya. Saya hanya ingin mencintai, meski berbeda. Beberapa orang mulai terlihat tak nyaman. Tidak seperti yang mereka kira, pidato Murni bukan ceramah, bukan tangisan, bukan penghakiman. Ia hanya berbicara dengan penuh kasih. Saya pernah dihina karena pakaian saya, karena usia saya, dan karena keyakinan saya. Tapi saya tidak marah. Saya hanya sedih karena kita lupa bahwa manusia tidak dinilai dari kulit, tapi dari hati. Kalimat itu membuat suasana makin hening. Bahkan pria-pria yang sebelumnya suka bersuara keras kini hanya menunduk, pura-pura memainkan ponsel. Anak-anak kecil duduk tenang di pangkuan orang tua mereka. Murni lalu membuka Alkitab kecilnya dan membaca satu ayat dengan suara bergetar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia menutup Alkitab itu dengan tenang. Saya tidak ingin kalian jadi seperti saya, atau memeluk iman saya. Saya hanya berharap kalian punya kasih yang sama, kasih yang tidak memandang rendah siapapun. Suaranya mulai melemah, tapi tiap kata masih terdengar. Jika hari ini adalah terakhir saya bicara di depan kalian, biarlah kata terakhir saya adalah ini. Maafkanlah, dan belajarlah mencintai orang yang berbeda. Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Semua orang seperti terdiam dalam perenungan yang dalam. Bahkan panitia pun terlihat bingung. Apa yang mereka harapkan sebagai momen lucu justru berubah menjadi momen paling menggetarkan. Seorang ibu muda yang dulu paling keras mengejek, kini menangis pelan sambil menunduk. Beberapa orang mulai berdiri dan bertepuk tangan perlahan. Lalu suara tepuk tangan itu membesar, bergemuruh seperti hujan di musim kering. Mengiringi Murni turun dari panggung dengan senyum lembut yang tak bisa dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Seorang pemuda mendekatinya sambil meneteskan air mata. Nenek, saya minta maaf. Saya dulu ikut tertawa saat orang-orang mengejek. Tapi saya tidak tahu sekuat itu hati nenek. Murni menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih sudah jujur. Tidak ada yang perlu ditakuti dari kebenaran. Hari itu, lapangan desa yang tadinya riuh dengan tawa sinis berubah menjadi ruang pengakuan terbuka. Dan seorang nenek tua yang mereka remehkan telah membungkam semua itu tanpa amarah, hanya dengan ketulusan hati. Sejak hari perayaan desa itu, suasana di kampung berubah perlahan namun nyata. Orang-orang yang sebelumnya memandang rendah nenek Murni kini mulai menatapnya dengan mata yang berbeda. Mata yang menyimpan rasa hormat dan, bagi sebagian, rasa bersalah. Tidak ada satupun warga yang menyangka bahwa perempuan tua dengan langkah tertatih itu mampu menyampaikan kata-kata yang menusuk hati tanpa sedikit pun kemarahan. Bahkan mereka yang awalnya berharap Murni akan menjadi bahan olok-olokan, justru kini merasa malu pada diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan pidato Murni menjadi bahan pembicaraan hangat di warung, di pasar, bahkan di pos ronda malam hari. Beberapa ibu yang dulu sering berbisik-bisik mengejeknya mulai terlihat datang ke rumah Murni dengan membawa makanan kecil. Mereka berdalih hanya lewat dan ingin menyapa. Tapi Murni tahu maksudnya. Ia menerima mereka dengan tangan terbuka, menawarkan duduk di kursi kayu yang sudah tua, menyuguhkan teh hangat dengan senyum yang sama seperti dulu. Tidak ada teguran, tidak ada pengungkit masa lalu. Ia hanya berkata lembut, terima kasih sudah datang. Rumah ini selalu terbuka. Kalimat sederhana itu membuat beberapa dari mereka menangis diam-diam setelah pulang. Anak-anak yang dulu dilarang bermain di sekitar rumah Murni, kini justru mulai sering berkumpul di halaman kecil rumahnya.
Mereka duduk bersila mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab yang dibacakan murni dengan suara lembut. Bukan sebagai ajaran yang memaksa, tapi sebagai dongeng penuh nilai moral dan kasih. Beberapa orang tua awalnya khawatir, tapi saat melihat anak-anak mereka pulang dengan wajah bahagia dan perilaku yang lebih sopan, perlahan ketakutan itu menguap. Mereka mulai menyadari bahwa kasih yang diajarkan murni bukan tentang agama yang menyerang, tapi tentang kemanusiaan yang menyembuhkan. Sementara itu, ada juga warga yang masih merasa sulit menerima perubahan. Mereka yang sebelumnya menjadi pusat dalam menebar cemoohan merasa malu untuk mengakui kesalahan. Tapi perubahan suasana membuat mereka merasa terpinggirkan. Salah seorang pria parubaya yang pernah mengejek keras-keras di acara arisan mencoba membela diri dengan berkata, "Ya tapi tetap saja, dia itu beda." Namun tak ada lagi yang menyambut komentarnya seperti dulu. Bahkan teman-temannya hanya menunduk atau berpura-pura sibuk. Perlahan, suara kebencian menjadi sumbang dalam harmoni baru yang mulai tumbuh di desa itu. Kepala desa, yang juga pernah bersikap netral demi menghindari konflik, kini mulai terbuka. Ia mendatangi rumah Murni dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. "Bu Murni, saya ingin minta maaf dan juga berterima kasih. Saya tak menyangka pidato ibu menyentuh banyak hati," katanya. Murni tersenyum dan hanya menjawab, "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan bicara. Itu lebih dari cukup." Dalam hati kepala desa, ada rasa kagum yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari jabatan atau suara keras, tetapi dari ketulusan hati yang konsisten. Dari hari ke hari, orang-orang mulai mengunjungi Murni bukan karena rasa kasihan, tapi karena ingin belajar sesuatu. Ia tak pernah merasa dirinya guru, tapi menjadi panutan alami karena hidupnya yang sederhana dan penuh keteladanan. Seorang pemuda bahkan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang agama Kristen, tapi kalau seperti Nenek Murni, saya ingin tahu lebih dalam." Kalimat itu sampai ke telinga beberapa tokoh agama di desa, dan awalnya menimbulkan kekhawatiran. Tapi ketika mereka melihat sendiri bahwa Murni tak pernah mengajak siapapun untuk pindah keyakinan, hanya menunjukkan kasih dalam tindakannya, akhirnya kekhawatiran itu perlahan mencair. Beberapa anak muda mulai berkumpul rutin di rumah Murni pada sore hari. Mereka menyebutnya jam kasih, di mana siapapun boleh datang, berbicara, mendengar cerita, atau hanya duduk diam. Murni menyediakan kursi tambahan dari bambu, teh manis, dan senyum yang selalu hangat. Tak ada aturan, tak ada batasan agama atau status sosial. Yang penting datang dengan hati terbuka. Di tengah keterbatasan usianya, Murni justru menjadi jembatan antar generasi dan latar belakang. Rumah kecilnya menjadi oase ketenangan di tengah dunia yang mulai keras dan gaduh. Suatu hari, seorang ibu muda yang dulu pernah terang-terangan mengejeknya, datang dengan wajah penuh air mata. Ia membawa anaknya yang sedang sakit dan berkata lirih, "Nenek, saya tidak tahu harus kemana lagi. Tolong doakan anak saya." Murni tidak menjawab dengan ceramah atau sindiran, ia hanya memeluk ibu itu dan meletakkan tangan di kepala si anak. Ia berdoa dalam hati, lalu berkata, "Tuhan tidak pernah jauh. Dia dengar semua doa ibu, lebih dari yang nenek bisa katakan." Tangis pecah malam itu, dan sejak saat itu hubungan mereka berubah selamanya. Dari benci menjadi hormat, dari cemooh menjadi kasih. Warga yang dulu paling anti terhadap kehadiran gereja kecil di ujung desa pun kini mulai bersikap lebih lunak. Bahkan ada yang datang ke sana sekadar ingin mendengar Nenek Murni berbicara. Meski ia bukan pendeta, banyak yang merasa kehadirannya lebih menenangkan dibandingkan khotbah panjang yang penuh amarah. Ia tidak pernah menganggap dirinya penting, dan justru karena itulah, kata-katanya menjadi penting bagi orang lain. Murni menjadi simbol kekuatan diam, kasih yang nyata, dan keteguhan iman yang tak bisa digoyahkan oleh hinaan. Dari yang semula menjadi sasaran ejekan, Nenek Murni kini berubah menjadi cahaya kecil yang menghangatkan seluruh desa. Dan semua itu bukan karena ia membalas, melawan, atau membuktikan diri. Ia hanya hidup dalam kasih yang terus bersinar meski diterpa badai. Banyak warga kini diam-diam meneladani sikapnya, dan perubahan itu terasa hingga ke pelosok desa. Dari kata-kata yang keluar di atas panggung, hingga tindakan nyata sehari-hari, nenek tua itu mengajarkan satu hal penting. Kebaikan tidak butuh pengakuan, cukup dijalani dengan setia. Beberapa minggu setelah pidato Nenek Murni mengguncang hati warga desa, dampaknya makin terasa di setiap sudut kehidupan. Tak hanya suasana sosial yang berubah,
tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap iman, perbedaan, dan penghargaan terhadap orang tua. Yang dulunya malu terlihat bersama Murni, kini justru bangga bisa duduk bersamanya walau hanya beberapa menit. Bahkan guru-guru sekolah dasar mulai mengutip perkataan Murni dalam pelajaran moral dan budi pekerti. Di kelas-kelas, anak-anak diminta menulis tentang siapa orang paling sabar yang mereka kenal, dan sebagian besar menuliskan nama Nenek Murni. Ia bukan hanya dihormati, tetapi mulai menjadi simbol baru tentang nilai sejati kehidupan. Kepala desa, yang sebelumnya cenderung pasif terhadap diskriminasi agama, mengundang Murni untuk hadir dalam rapat desa sebagai penasehat moral. Bukan dalam jabatan formal, tapi sebagai suara yang mewakili ketulusan hati dan pengalaman panjang. Saat Murni hadir dalam pertemuan itu, banyak warga menatapnya dengan kagum. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali memberi pandangan jika diminta. Tapi setiap kali ia berkata, suasana mendadak hening. Suaranya lembut, namun setiap katanya seperti dipahat dari kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan dan pengampunan yang panjang. Warga mulai membentuk kelompok diskusi lintas keyakinan. Di antara diskusi itu, seringkali nama Murni disebut sebagai inspirasi. Kalau saja kita semua bisa menanggapi perbedaan seperti Nenek Murni, desa kita tidak akan pernah ada pertengkaran, ucap seorang pemuda yang sebelumnya dikenal sebagai fanatik garis keras. Perubahan itu mengejutkan banyak orang. Tapi diam-diam mereka tahu, perubahan itu bukan karena dipaksa, melainkan karena dihantam kenyataan bahwa mereka dulu telah menghina perempuan paling mulia di desa mereka. Rasa bersalah berubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri. Suatu sore, seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang toleransi datang ke rumah Murni. Ia meminta izin untuk mewawancarainya. Dengan senyum hangat, Murni menjawab, "Saya ini hanya orang biasa. Apa yang bisa saya berikan?" Mahasiswa itu menjawab, "Justru karena nenek biasa dan tidak membalas hinaan dengan benci, itulah yang luar biasa." Wawancara itu menjadi viral di media sosial. Potongan videonya tersebar luas, memperlihatkan Murni berkata, "Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membalas." Ribuan orang terinspirasi, dan nama Murni mulai dikenal di luar desa. Namun ketenaran itu tak membuatnya berubah. Ia tetap bangun pagi, menyapu halaman, memberi makan ayam, dan berdoa di pojok rumah. Ia tetap mengenakan pakaian yang sama, tetap menyambut tamu dengan teh manis dan roti buatan tangan. Wartawan sempat datang ingin meliput hidupnya, tapi ia menolak dengan halus. "Saya bukan berita. Yang harus diberitakan adalah kasih yang Tuhan ajarkan," ujarnya lembut. Ia tidak butuh pujian, tidak butuh sorotan. Yang ia butuhkan hanyalah dunia yang lebih damai, dan ia tahu itu hanya bisa dimulai dari satu hati yang bersedia mengasihi. Pada suatu malam, saat sedang duduk di beranda rumah, seorang pemuda dari desa sebelah datang. Ia membawa kitab suci lain dan berkata, "Nek, saya berbeda keyakinan, tapi bolehkah saya belajar tentang kasih dari nenek?" Murni tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kasih tidak mengenal batas kitab. Ia datang dari Tuhan yang sama, hanya caranya saja berbeda. Sejak saat itu, pemuda itu rutin datang seminggu sekali, tidak untuk debat, tapi untuk belajar menjadi manusia yang lebih lembut hatinya. Mereka duduk berdampingan, membaca, bertanya, dan tertawa bersama. Tanpa sadar, Murni telah menjadi guru dalam diam. Sebagian warga yang dulu pernah menyakiti Murni secara langsung, akhirnya memberanikan diri datang untuk meminta maaf secara pribadi. Beberapa di antaranya bahkan mengaku tidak bisa tidur. Terus terbayang wajah Murni saat dihina di depan umum namun tetap tersenyum. "Saya merasa Tuhan menampar saya lewat kelembutan nenek," kata salah satu dari mereka sambil terisak. Murni memeluknya tanpa kata. Tangannya yang keriput menggenggam erat tangan orang yang pernah menyakitinya, seolah berkata bahwa semua sudah dimaafkan sejak lama. Hati yang penuh kasih tidak menyimpan dendam. Itulah yang membuatnya semakin berwibawa. Anak-anak muda desa mulai mengadakan malam doa lintas agama di balai desa, dan mereka meminta Murni untuk membuka acara dengan sepatah dua patah kata. Dengan suara pelan, ia berkata, "Malam ini kita berkumpul bukan karena kita sama, tapi karena kita mau saling menerima." Kalimat itu disambut tepuk tangan dan isak tangis. Lampu-lampu kecil menyala di tangan anak-anak sebagai simbol harapan. Malam itu, desa yang dulu keras karena fanatisme, kini menjadi tempat di mana cahaya toleransi bersinar lembut.
Semua berawal dari satu hati yang tidak membalas cemoohan dengan amarah. Dalam waktu yang relatif singkat, desa itu berubah menjadi contoh bagi desa-desa lain. Perubahan ini bahkan menarik perhatian pemerintah daerah. Mereka menyatakan desa itu sebagai kampung toleransi dan menjadikannya model pendidikan moral. Tapi ketika perwakilan pemerintah datang untuk memberikan penghargaan kepada Murni, ia hanya berkata, "Saya terima ini bukan untuk saya, tapi untuk semua orang yang pernah mengejek saya, lalu berubah. Mereka yang layak dihormati, karena sudah mau belajar mencintai." Saat matahari terbenam di ujung desa dan senja merayap di langit, Murni duduk di terasnya, menatap langit sambil tersenyum. Ia tahu bahwa Tuhan telah memakai dirinya, bukan dengan keajaiban besar, tapi lewat luka yang dijalani dengan sabar. Ia sadar, segala hinaan dulu adalah bagian dari rencana indah untuk membuka hati banyak orang. Ia tidak menyesal, tidak kecewa, hanya bersyukur. Dan dengan napas tenang, ia berdoa, "Tuhan, jika esok aku tak ada, biarlah kasih MU tetap hidup di hati mereka." Beberapa bulan setelah perubahan besar itu, nama Nenek Murni tidak hanya hidup di tengah masyarakatnya, tapi mulai dibicarakan oleh komunitas-komunitas lintas iman di luar daerah. Ada yang mengundangnya berbicara dalam forum kecil, ada juga yang menulis buku tentang kisah hidupnya. Meski Murni sendiri tak pernah menginjakan kaki keluar dari desanya, suaranya telah menjangkau tempat-tempat yang bahkan tak pernah ia dengar namanya. Namun yang paling menyentuh adalah saat beberapa jemaat dari gereja-gereja di kota datang secara khusus ke rumahnya hanya untuk berterima kasih. Karena mereka merasa iman mereka dikuatkan oleh keteladanan seorang nenek desa yang sederhana. Murni menyambut semua tamu dengan rendah hati. Ia selalu berkata, "Saya ini bukan orang pintar. Saya hanya mencoba tidak membalas keburukan dengan keburukan." Namun justru karena kerendahan hatinya itulah orang-orang makin menghormatinya. Seorang pendeta muda dari Jakarta sempat menangis saat memeluknya. "Saya belajar lebih banyak tentang Injil dari hidup nenek, daripada dari buku teologi apapun," katanya sambil terisak. Murni hanya menepuk bahunya, berkata, "Kalau kamu belajar tentang kasih, maka kamu sudah belajar tentang Tuhan." Suatu hari, seorang pemuda dari komunitas agama lain datang membawa ibunya yang sedang sakit. Mereka tidak meminta apa-apa, hanya berkata, "Kami tidak tahu harus kemana. Tapi kami dengar doa nenek manjur karena hatinya bersih." Murni terdiam, lalu memegang tangan si ibu sambil berdoa perlahan dalam nama Tuhan Yesus. Ia tidak menyembuhkan, tidak menjanjikan apapun. Tapi yang mengejutkan, seminggu kemudian si ibu sembuh dan keluarga itu datang kembali membawa bingkisan sederhana, berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. Mereka bukan hanya berterima kasih karena kesembuhan, tapi karena untuk pertama kalinya mereka merasa diterima oleh seseorang yang berbeda keyakinan. Warga desa kini menjadikan rumah Murni seperti tempat ziarah batin. Bukan karena ingin cari berkah atau mukjizat, tapi karena ingin mendengar nasihatnya, menyentuh tangannya, atau hanya sekadar duduk bersamanya. Setiap Sabtu sore, anak-anak muda berkumpul di depan rumahnya mendengar cerita-cerita tentang kesabaran, pengampunan, dan kesetiaan pada Tuhan. Dalam cerita-cerita itu, Murni tidak pernah menyebut dirinya sebagai pahlawan, tapi selalu menekankan bahwa semua yang ia alami hanyalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Namun meski diterima dan dihormati, Murni tak luput dari rasa lelah. Usianya makin renta, tubuhnya makin ringkih. Suatu malam ia jatuh sakit dan terbaring selama beberapa hari. Kabar ini menyebar cepat. Warga desa datang silih berganti, membawa makanan, doa, dan harapan. Ada yang duduk diam di teras, ada yang menangis diam-diam. Mereka merasa takut kehilangan cahaya yang telah menerangi mereka. Tapi Murni hanya tersenyum, berkata dengan suara lemah, "Kalau waktuku habis, bukan berarti kasih Tuhan berhenti. Kalian harus lanjutkan." Di tengah sakitnya, Murni justru menghibur orang lain. Ia minta agar anak-anak desa tidak bersedih. "Aku hanya pergi lebih dulu. Tapi kasih yang sudah kalian mulai harus terus dijaga. Jangan biarkan perbedaan membuat kalian buta lagi." Kata-katanya ditulis dan ditempel di papan desa sebagai pengingat. Bahkan kepala desa menyatakan bahwa setiap tahun akan ada hari kasih Murni, di mana semua warga akan merayakan persaudaraan lintas iman dengan makan bersama dan doa bersama di lapangan desa. Tak lama setelah itu, seorang produser film dokumenter dari luar negeri mengajukan permintaan untuk membuat film tentang Murni. Namun Murni menolaknya. Ia berkata,
Kalau cerita saya bisa menguatkan iman orang lain, silakan ceritakan. Tapi jangan jadikan saya tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Tuhan yang mengajar saya bertahan. Ucapan itu menjadi kutipan terkenal dan digunakan dalam berbagai seminar tentang toleransi dan perdamaian. Tanpa disadari, Nenek Murni telah menjadi wajah damai dari iman yang tidak memaksa, tapi mengasihi. Saat kondisinya mulai membaik, Murni meminta untuk dibawa keluar rumah. Ia ingin melihat matahari pagi, mendengar kicau burung, dan mencium bau tanah basah. Saat itu, ia berkata, "Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Bahkan ketika aku dianiaya, dihina, dan disalahpahami. Engkau tetap ajarkan aku mengasihi." Anak-anak muda yang menyertainya menangis, karena tahu kata-kata itu adalah bentuk syukur terdalam, bukan keluhan. Hari-hari berlalu dengan damai. Nenek Murni tak lagi sekuat dulu. Tapi setiap kalimatnya kini seperti firman kecil yang tertanam di hati banyak orang. Setiap langkahnya yang pelan, setiap senyumnya yang lembut, menjadi pelajaran hidup yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun. Ia telah menjadi saksi hidup bahwa pengampunan bisa mematahkan kebencian, dan kasih yang tidak bersyarat bisa mengubah dunia. Kehidupan di desa semakin tenang dan harmonis sejak sosok Nenek Murni menjadi simbol kasih yang hidup. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi cemoohan terhadap umat Kristen di sana. Bahkan orang-orang yang dulu paling keras menentangnya kini menjadi pelindung paling setia. Mereka menjaga gereja kecil di pinggir sawah itu dengan sepenuh hati, memastikan tidak ada yang berani menghina atau mengusik ibadah. Sebuah perubahan besar yang berakar dari satu hal sederhana, ketulusan hati seorang nenek tua yang tak pernah membalas kejahatan dengan kemarahan. Pada suatu pagi yang cerah, kabar duka menyelimuti desa. Nenek Murni menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur, dengan wajah yang damai dan senyum lembut yang tak hilang dari bibirnya. Berita itu menyebar cepat, dan dalam waktu singkat, rumah kecilnya dipenuhi pelayat dari berbagai latar belakang. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, bahkan orang-orang sekuler datang membawa bunga dan air mata. Mereka semua merasa telah kehilangan ibu rohani mereka. Seseorang yang telah mengubah cara mereka melihat sesama manusia dan iman. Pemakaman Nenek Murni menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah desa itu. Tak ada perbedaan. Semua agama berdiri berdampingan. Kepala desa memberikan pidato singkat, namun menyentuh. Hari ini kita tidak hanya kehilangan seorang warga, tapi kehilangan nurani yang selama ini membimbing kita dalam diam. Bahkan mantan ustaz yang dulu pernah melarang umat mendekatinya, kini memeluk salib kayu di makamnya sambil menitikan air mata. "Saya yang dulu menghina, kini belajar diam dari wanita suci ini," bisiknya pelan. Anak-anak muda yang dulu sering berkumpul di teras rumahnya kini mendirikan komunitas lintas iman bernama Pelita Murni. Komunitas ini bergerak di bidang pendidikan, pengobatan gratis, dan penguatan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya, warisan terbaik dari Nenek Murni bukanlah cerita hidupnya, melainkan semangat kasih yang harus terus dinyalakan dari generasi ke generasi. Dalam setiap pertemuan mereka, selalu ada satu kursi kosong yang diberi nama kursi kasih, sebagai lambang kehadiran murni dalam setiap langkah mereka. Gereja kecil yang dulu sepi, kini tak pernah kosong. Bukan hanya karena jumlah jemaat bertambah, tapi karena setiap orang yang datang ke sana merasa seperti pulang ke rumah. Di dinding gereja, tergantung potret kecil Nenek Murni dengan tulisan, "Tuhan Yesus telah mengasihi saya, maka saya pun mengasihi kalian semua." Kalimat sederhana itu menjadi doa hidup yang terus diulang-ulang dalam hati banyak orang, bahkan yang bukan Kristen sekalipun. Beberapa waktu setelah pemakamannya, seorang wartawan nasional datang ke desa untuk membuat liputan tentang perubahan luar biasa itu. Dalam wawancaranya, warga desa berkata, "Kami dulu buta karena kebencian. Tapi satu orang yang benar-benar menghidupi kasih membuat kami melihat kembali." Wartawan itu menulis artikel dengan judul, "Kasih yang Menaklukkan, Warisan Seorang Nenek dari Pinggir Desa." Artikel itu viral dan dibaca jutaan orang, menginspirasi gelombang diskusi nasional tentang pentingnya toleransi sejati. Salah satu kejadian yang paling menyentuh terjadi setahun setelah wafatnya Murni, saat umat Muslim dan Kristen di desa itu secara bersama-sama merenovasi rumah almarhumah dan menjadikannya pusat belajar terbuka. Di sana, anak-anak bisa belajar membaca, menulis, dan nilai-nilai kasih tanpa harus ditanya latar belakang agamanya. Di pintu masuk bangunan itu tertulis kalimat sederhana, "Rumah kasih Nenek Murni di sini. Semua diterima."
Kini, setiap tanggal wafat Murni diperingati sebagai Hari Kasih Desa. Warga memakai pakaian putih, meletakkan bunga di makamnya, lalu berjalan bersama dari masjid ke gereja, lalu ke rumah kasih nenek Murni. Tidak ada agenda politik, tidak ada kampanye. Hanya satu tujuan, mengenang wanita renta yang telah menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan tidak diukur dari berapa banyak kita beribadah, tapi dari sejauh mana kita mengasihi orang yang membenci kita. Meski jasadnya telah tiada, namun roh kasih dari Murni tetap hidup dalam setiap sudut desa itu. Ia menjadi teladan, bukan karena kekuatan, tapi karena kelembutan. Bukan karena kepintaran, tapi karena ketulusan. Dan kini, cerita hidupnya menjadi dongeng nyata yang disampaikan dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dari pemimpin ke rakyat. Sebuah kisah nyata bahwa cinta dari seorang wanita biasa bisa mengubah dunia yang penuh luka. Dari ujung desa yang terpencil, seorang nenek renta bernama Murni membawa terang yang tak mampu dipadamkan oleh hinaan, cemoohan, dan kebencian. Ketika dunia menolaknya karena iman yang ia peluk, ia menjawab dengan kasih yang tak mengenal batas, menjadikan dirinya mercusuar di tengah gelapnya prasangka. Ia tidak membalas dengan kata-kata tajam, melainkan dengan senyum lembut dan tangan terbuka yang menampung luka semua orang, bahkan mereka yang melukainya. Dalam kematiannya, ia hidup lebih abadi dari siapapun, menyatukan yang terpisah, melembutkan hati yang keras, dan membangkitkan iman yang lama tertidur. Kisahnya bukan sekadar cerita seorang Kristen yang dihina, tapi tentang kemurnian kasih yang membungkam dunia, dan membangkitkan harapan bahwa kebaikan sejati, sekecil apapun,